Siapa sih Pak? Teteh boleh dikenalin dulu namanya. Saya Tika, kebetulan asisten almarhum. Nggak sini teh. Ya. Kalau kita boleh tahu, selama ini kan kita nggak tahu kalau operasi dari sakit ya kayak. Mungkin boleh diceritain teh sedikit, mungkin sakitnya apa, sakitnya mulai kapan. Jadi sebenarnya pada saat beliau hamil 4 bulan ya, karena kan ketahuan hamilnya itu pas usia 4 bulan kan kandungannya. Sebenarnya sebelum itu beliau udah ngerasa ada perbedaan di salah satu anggota tubuhnya. Cuma ngeluh sih enggak ya, lebih ke dia juga bertanya-tanya apa sih. Tapi beliau nggak mau buat cek ke dokter, alasannya takutnya itu satu mungkin kalau udah tahu jadi kepikiran, dan dia nggak mau kayak suaminya, anaknya tahu kalau beliau sakit, karena beliau itu semangat kerjanya luar biasa. Nah, setelah diketahui beliau hamil 4 bulan, ternyata pas dicek sama dokter itu divonis kalau beliau itu mengidap fertility. Mulai dari situ bukannya ngedrop ya, lebih ke kayak ibarat baterai tadinya full jadi 90%. Pas tahu ada si cancer itu, dia justru mikirin si jabang bayi. Dia bilang, Jika gue gimana ya kalau dalam kondisi hamil gue jalan kemoterapi, nanti anak gue nggak apa-apa. Kakak nanyanya jangan begitu, kakak ngomong sama dokter kira-kira ngefek nggak. Tapi ternyata dokter juga punya cara sendiri untuk supaya si obat kemoterapi itu enggak ke janin gitu. Makanya dianjurin untuk ke rumah sakit Malaysia yang ada di Penang. Rumah sakit apa? Beliau jalanin kemoterapi kurang lebih kalau nggak salah selama setahun itu 11 kali. Pokoknya belasan kali lah. 11 atau 13 itu saya lupa berapa. Tapi beliau merasa kayak nggak ada perbedaan yang beliau rasain seperti itu. Terus pada saat beliau mau melahirkan, dokter bilang mau pilih diselamatkan ini, mau dipilih anaknya atau ibunya. Tapi beliau bilang selamatkan anak saya. Bahasanya dia kan orangnya kan ceplos-ceplos ya, bahasanya dia kalau saya nggak datang ntar bapaknya bisa kawin lagi, bisa ngurusin anak saya. Tapi dokter bilang kita berusaha semaksimal mungkin, Allah punya kuasa, alhamdulillah selamat semuanya. Nah, sebulan setelah melahirkan, beliau berjalanin kemoterapi dan saya sempat disuruh pegang si cancernya itu. Jadi dia buka bajunya, saya disuruh megang, dikasih. Kebetulan memang di rumah ini, belum pindah ke rumah yang Cinere. Pas megang itu kerasnya kayak megang batu karang, keras banget. Terus saya bilang, sakit nggak? Enggak sakit, beneran. Enggak. Kalau sakit mah gua nggak tiga sakit. Enggak, ini nggak sakit. Terus gimana ke depannya? Pokoknya kata dokter, jadi dokter itu berusaha untuk mengecilkan si dasarnya dulu, baru nanti ada tindakan pengangkatan gitu kan. Nah, dia ngerasa di rumah sakit Penang itu dia ngerasanya nggak ada perubahan. Akhirnya kebetulan beliau kan punya orang tua angkat itu ada salah satu keluarganya sama mengidap cancer juga, berobatnya di Malaka, dia Malaka itu sembuh. Nah, beliau bilang, ayo kita ikhtiar ke sana. Kita pindah kan dari Penang ke Malaka, pindah. Ternyata progresnya luar biasa. Yang tadinya kayak batu, tapi baru beberapa kali di Malaka udah bisa dipegang, udah lembek Tika. Dia bilang, nih bagus kan katanya. Oh iya. Terus rambutnya juga nggak rontok, sebelumnya kan rontok. Dan pasti teman-teman dari media, teman-teman artis,
kenapa sih, apa emang itu stylenya dia sekarang atau gimana itu, karena beliau potong rambutnya itu sampai habis, bukan rambut doang yang rontok, alisnya rontok, bulu matanya nggak ada sama sekali, bulu ketinya nggak ada juga, semuanya rontok. Dia sampai bilang, ya Allah Tika, gue kayak bayi lagi jadi itu terus aja nih Tika. Terus dia bilang, Tika lu cari endorsean coba, ini sulam alis kata dia gitu. Alhamdulillah saya dapet tuh, dapet endorse sulam alis, makanya alisnya cantik banget ya. Kemarin di tanggal 2 Juli yang harusnya beliau itu sudah menjalani operasi, tapi beliau tiba-tiba batuk. Yang beliau udah di Malaka, udah di Malaka, udah di ruang rawat, tiba-tiba pas udah pasang infus, yang tiba-tiba mau menjalani operasi itu pas dokter lagi visit, si empok tiba-tiba batuk, disuruh pulang. Kamu pulang dulu, sembuhin batuknya, nanti pada saat batuknya sembuh kamu balik lagi. Akhirnya dari tanggal 2 Juli sampai akhir Juli tuh batuk nggak hilang-hilang. Nelpon ke pihak rumah sakit yang di Malaka, bilang katanya dokter yang nanganin si Mpo ini lagi cuti, balik di tanggal 10 kemarin. Ya udah bismillah ayo, sampai tanggal 10 mah gue udah sehat nih, kata dia gitu kan. Nah, masuk ke rumah sakit itu tanggal berapa ya, lupa lagi tanggalnya berapa, ke RSPP dulu. Ibu angkatnya Bang Idung menganjurkan untuk ke RSPP. Udah dari rumah Cinere kita bawa ke RSPP, 2 hari dirawat di sana, pulang. Beliau minta pulang karena di rumah sakit juga nggak diapa-apain kata dia. Jadi gue pulang aja mending di rumah, orang buat nggak diapa-apain di sini juga, dia bilang gitu. Pulang hari Rabu kalau nggak salah. Di malam Kamis, saya, teman-teman semuanya pernah nengokin nih. Emang dengar katanya dia pulang, ya udah kita ke rumahnya. Kak, aku mau ke rumah. Pengen makan apa? Saya setia ke rumahnya, pasti selalu nanya mau makan apa. Selagi ada, saya bawain. Kak, gue lagi ngebayangin mie ayam nih, enak kayaknya. Tapi boleh makan mie ayam? Boleh, orang mie ayam kok bukan apa. Oke, saya bawain mie ayam. Makan dia semangkuk berdua sama Bang Idung. Enak gitu. Makan jeruk di depan saya nih. Sehat, duduk ngobrol biasa. Tiba-tiba besok sore, anaknya yang pertama, kakak Shirley, nelfon saya. Ibu lagi di mana? Ibu lagi di bengkel kak. Kenapa? Mama bun. Kenapa mama? Mama ngerintih aja. Kenapa? Apa yang dirasa? Katanya tulangnya sakit bun, tulang belakangnya, pinggangnya sakit, tulang belakangnya semuanya limu-limu. Bisa dilihat sama coba tolong di situ depan. Saya ada amanat ini. Langsung Dengerin. ke rumahnya. Saya ada amanat. Posisi beliau itu udah lagi tengkurap. Ustaz Muhyiddin lagi di bawah. Tengkurap di kasur, di bawah, posisinya di Jadi tolong Pak Ustaz Dwi ruang sama TV Tuhan rumahnya. maju ke depan. Lagi dipijit-pijit sama orang yang ada di Acara rumahnya, lagi akan pijit-pijit. kita mulai. Udah, Udah. dia bilang, Kak Sambil makan. nunggu Ayo kita beliau. makan. Akhirnya Iya, saya bawain makanya. bubur, dia makan. Iya, Dia disuapin saya makan, dia nggak disuapin. mau. Dia langsung pegang tangan Dari saya. Tuhan, Tangan saya Tuhan, diremas sama dia Tuhan, sekencang-kencangnya. Tuhan. Dia bilang gini, Tika, gue capek. Iya. Gua Udah, nggak usah ngomong lagi. udah Ya. nggak kuat. Sekali lagi informasi bahwa Jangan ngomong begitu. Ustaz Muhyiddin alias Jangan ngomong begitu. Al-Anwar Ayo, semangat. sedang diwawancarai Mau nggak mau kita bawa lagi tentang rumah sakit masalah ya. almarhumah ahli warisnya. Karena beliau nggak bisa jalan, kita gotong rame-rame, kita bawa ke mobil, berangkatlah Peninggalan ke rumah sakit, almarhum itu balik lagi ke mobil RSPP. jenazah Nah, ambulan. beliau naik mobil, saya naik motor. Baik, kita mulai saja ya. Kita ke IGD, Di sempat bangku udah pingsan. siap. Di IGD sempat pingsan sebentar, terus sadar. Dia tiduran miring, dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi pokoknya dia nggak lihat tulangnya yang sakit, wabarakatuh. tulang belakang sakit. Terus harus gimana? Akhirnya dokter ngecek bla 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 segala macam. Alhamdulillahirabbil Sampai alamin. Wa malam bihi itu nasta'in wa ala Arafi umuri sama dunya wa Irfan din. datang
wa ala alihi wa sahbihi lama sampai jam ajma'in. setengah 2 pagi. Amma Jam 2 ba'du. pagi pindah ke ruang rawat di atas. Qala inna lillahi wa Dirawat inna ilaihi raji'un. 1 minggu di Darmais. Yang Di kami RSPP. hormati keluarga besar Dia bilang sama almarhumah saya, Tika, Po besok, Alfa atau besok gua alias pindah rumah Tina sakit, dia bilang. Pindah binti kemana? Dimas. Darmais. Ya, dipanggil oleh Darmais. Allah Saya tadi kaget. siang. Kagetnya karena gini ya, kebanyakan orang, Para jamaah kebanyakan, sekalian jadi memang juga orang yang tahunya terhormat Darmais itu para rumah sakit jamaah apa, tapi dari pada paham. musola Ya, dan kita pun nggak bisa musola menutupi hal At-Taqwa. itu, karena kan selama ini kita berusaha buat keep silent, buat nutupin Dari musola At-Taqwa, penyakit yang kemudian karena memang itu juga amanah dari dari Mpo ya. Masjid Al-Anwar Jangan ada yang ngomong dulu, dan biar juga nanti gua jamaah yang speak up seluruhnya sendiri. yang Gitu. kami hormati. Gua ngomong di media, Puji nanti dan syukur media gua mari yang undang. kita panjatkan Kita kehadiran konferensi ilahi pers. Rabbi ke Allah Gua mau speak up Subhanahu wa apa Ta'ala. yang gua alamin selama ini. Dia selalu Alhamdulillah bilang begitu. pada Oke. malam pertama Pokoknya kajian ini gimana baiknya hayo adalah kita akhirnya mendoakan seminggu di RSPP, besoknya anak pindah ke kita, Darmais, di saudara Darmais kita, seminggu ya, pulang yaitu karena dia Ibu pengen ketemu Tina anak-anaknya. Marina atau Besoknya Po balik Alfa. lagi, Bukan balik lagi ke salah rumah bunga. sakit. Bunga Ya itu salah bunga. yang mulai langsung Salawat beserta Nggak bisa salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabiullah dari tulang Nabi punggung kita belakang Muhammad sini sallallahu sampai tulang alaihi ekornya, dia wasallam, bilang itu linu baik para sakit, keluarganya, para sahabatnya, pokoknya dan nggak juga tahu kita harus sebagai diapain. Dia pengikutnya. bilang dipijit, Mudah-mudahan di yaumil usah kiamat salah. nanti Dia bilang, kita mendapat sabar Saya beliau, bilang, panggilan nggak, beliau Tika dari ini Nabi pokoknya kita sakit, Muhammad sakit sallallahu linu, alaihi wasallam. apa ya dia Barangkali dia bilang kajian pegel, kita yang tapi gimana malam gitu, dia pertama bilang. ini Terus gimana? tidak panjang kalam, mari kita mulai saja zikir kita, baca yasin kita dan lain sebagainya untuk pembacaan yasin, penyebabnya tahlil yang dan lain bikin, sebagainya akan pinggangnya dipimpin sakit, ada apa di tulangnya gitu. Ustaz Uyudan Kalau ya, untuk batuknya untuk hasil memimpin PET scan yasin, itu tahlil itu akan dipimpin oleh Ustaz Uyudan. Kemudian nanti untuk doanya, doa arwahnya yaitu saudara nah terakhir Subhan hasil Jamil. pemeriksaan terakhir Untuk itu dipersilakan si kita profesor mulai yang saja. ada di Darmais itu bilang infeksinya itu tinggal sedikit lagi sembuh, makanya dihajar pakai si antibiotik yang bikin dah keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia tuh selalu gini, Hari ayo sehat, hadirin jemaah kan kita kajian, mau ke pantai, belum kita membacakan kita mau suatu ulang yasin tahun zikir dan si tahlil. kembar di pantai. Mari Jadi sama-sama ulang kita tahunnya Petong kan di beristighfar September, terlebih si kembar Oktober. Jadi mau digabung sama dia anaknya tiga-tiganya. Mau nyewa bus telolet dia bilang, karena si Petong kan demen banget telolet nih, mau nyari ketika lu cari endorsan. Oke, gampang, kalau masalah bus mah gampang, yang penting kakak sehat dulu, saya bilang. Akhirnya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal saya kebetulan saya lagi di rumah kemarin sore, itu sekitar jam 3-an, pokoknya asar lah, Bang Idung WhatsApp saya ngirim foto posisi terakhir, bukan posisi terakhir ya. Jadi Mpok udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa rebahan, tapi dia duduk disanggar pakai meja, dia rebahannya dia mau tidurnya posisinya kayak gitu. Jadi dia nyandar begini, kata dia kalau rebahan justru malah sesek, enaknya tuh duduk. Itu udah janjian juga sama teman-teman selepas sholat Jumat tadi, kita tuh pada mau kesana mau nengokin, udah janjian sama teman-teman semuanya, karena teman-teman juga kan pada punya kegiatan masing-masing ya, pada sempatnya di hari ini. Ternyata benar kita ngumpul memang, Kayak ada wasiat sendiri nggak sih Teh? Katanya kan katanya kalau lakukan dari sana kembar kan mau ke pantai. Ada nggak sih selain itu Teh? amanah beliau sih ya, nitip ke saya sama suami saya, nitip anak-anak aja. Tolong buat dibantu pantau, kayak anaknya yang pertama kan udah dewasa ya, udah umur 20 tahun, itu perempuan harus lebih ini lagi, karena kan kita nggak mungkin 24 jam kita pelototin tuh anak gitu kan. Terus Pati, terus si kembar, karena si kembar mungkin belum tahu apa-apa, minta dipantau, bantu pantau aja sih kalau untuk anak-anaknya. Tapi ada untuk kenang-kenangan masa hidupnya Pak Alfa gimana? Kalau kenangan banyak banget, banyak banget.
sebelum beliau jadi artis, sampai beliau jadi artis, dan sampai saya bisa jadi asistennya, itu banyak banget. Termasuk sepatu yang lagi saya pakai. Ini sepatu pertama kerja, baru 3 hari kerja sama beliau, saya langsung dibeliin sepatu. Dia bilang asisten gua harus keren. Ini sepatu dari beliau. Saya dibeliin sepatu. Di rumah masih ada 2 lagi. Itu sangat baik ya. dia baiknya bukan sama keluarga, sama teman doang, sama semua orang dia baik, sama siapapun. Bahkan kemarin di tanggal berapa dulu saya lupa, ada off air ke Kota Tua, itu diupload di TikToknya beliau kalau nggak salah. Itu dia bilang gini, Dika, kemarin ada pengamen, kalau gue samperin kira-kira pada kenalin gue nggak, kata dia gitu. Ya udah coba, saya keluarin handphone, saya videoin, dia ngangkat roknya, diangkat, dia tiba-tiba goyang, dia nungging, dia langsung nyanyi, dia nyawer, dia bilang, dia kalau karena dia inget dulunya dia seperti apa, jadi ada pengamen, ada yang kayak gitu-gitu, pasti dia maju. Kalau dia gitu sama teman-teman biduannya dulu sampai sekarang dia nggak pernah lupa. Dia pasti inget, oh lu siapa ya, lu yang dulu di ini ya, oh lu ini ya, lu ini ya. Dia tuh nggak lupa. Mungkin kalau untuk nama iya dia lupa, tapi kalau ngeliat orangnya dia selalu bilang, oh lu yang di ini ya, oh lu yang di ini ya. Dia selalu dia tuh sampai baju-baju. Kalau artis kan baju sekali pakai udah ya kan. Itu semua teman-temannya mungkin ada beberapa yang udah dikasih beliau sepatu, baju. Baiknya luar biasa pokoknya. Semoga Allah segala dosa-dosanya, melambangkan kuburnya, semoga beliau ditempatkan di taman-taman surganya Allah, karena Allah juga tahu beliau itu orang yang bernumpang. Kebetulan posisinya ketika beliau mengembuskan nafas terakhirnya cuma ada suaminya sama orang yang ikut sama suaminya. Saya lagi pulang, anaknya pun lagi di jalan, keluarga pokoknya lagi di jalan semua. Karena memang tadi sore masih pada video callan semua, sampai semalam keluarga masih video callan, dan beliau responnya masih baik, masih bagus, nggak menandakan beliau akan pulang hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa